Selamat sore, sahabat Fatmana semua. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Selamat sore juga Pak Han, sudah mau bergabung lagi dengan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore ini di acara Fatmana. Hari ini sepertinya masih banyak teman-teman yang keluar kota ya, karena ternyata weekend ini adalah long weekend dan saya juga baru sadar bahwa udah ada libur lagi di Senin. Iya. Saya Eka dan partner saya Putri Timur mengucapkan selamat bergabung di rangkaian webinar kami masih dengan topik besar tentang ego. Namun kali ini khususnya kita akan membahas tentang manuver ego. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silahkan Rini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sesi sore ini masih dalam rangka membahas ego, kali ini dengan topik khususnya adalah manuver ego yang berkaitan dengan sisi suram diri kita, yang akan dibawakan teorinya oleh Pak Hans. Pak Hans akan mengajak kita melihat dari sudut pandang psikologi tentang bagaimana ego melakukan trik-triknya. Sesi minggu depan adalah sesi tentang bagaimana mengenal sisi suram diri kita dari sudut pandang astropsikologi yang akan dipandu oleh internal terapis Fatmana. Dan seperti bulan lalu, bagi yang berminat untuk digali secara terbuka di dalam acara kami, bisa menghubungi, bisa WA langsung ke Mbak Rini untuk memberikan kota lahir, tanggal, dan jam lahirnya. Susunan acara hari ini seperti biasa nanti akan diawali dengan paparan materi oleh Pak Hans selama sekitar 1 jam, lalu akan diikuti dengan sesi tanya jawab, dan kalau memang masih banyak waktu, saya mohon Pak Hans bisa membimbing kita untuk hening sejenak. Mohon selama acara teman-teman bisa mematikan mic-nya, tetapi bisa membuka video biar bisa lebih terlihat ekspresi mukanya. Sebelum memulai acara ini, saya akan sedikit membacakan profil Pak Hans. Pak Hans adalah seorang dosen psikologi di Universitas Diponegoro.
Beliau mengambil program pasca sarjana di University of Northampton, Inggris, dengan fokus pada psikologi transpersonal dan menyelesaikan studinya dengan tesis tentang hubungan guru dan murid dalam tradisi Sufi. Bagi teman-teman yang mungkin belum paham, psikologi transpersonal ini agak jarang nih di Indonesia nih. Jadi mesti banyak belajar kita dari Pak Hans nih. Beliau juga menulis buku berjudul Terapi Eling lan Awas, Latihan dan Refleksi, dan mengeluarkan beberapa buku lain yang mencerminkan minat akademisnya seperti Hipnoterapi, Prinsip-prinsip dasar psikoterapi tahun 2007, dan Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup tahun 2017. Saat ini beliau mengasuh acara melalui Zoom atau YouTube dengan program Eling lan Awas setiap Selasa dan Kamis jam 20. Baik Pak Hans, tanpa berpanjang lebar lagi, silahkan memulai paparan materinya. Terima kasih Pak Hans. Baik, terima kasih Mbak Eka. Senang sekali sore hari ini ya kita kumpul kembali untuk membicarakan kelanjutan dari obrolan sebelumnya. Tapi meskipun berlanjut, kita masih yang pertama kali ikut tetap bisa nyambung ya, tetap bisa terhubung nantinya. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Rahayu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Senang sekali bisa kembali berkumpul di acaranya Padmana ya, yang pelan-pelan mengajak kita untuk mengenal jati diri. Dan untuk hari ini kita mengangkat topik yang saya beri judul spesifik, membawa ego menemui shadow. Membawa ego menemui shadow. Apa shadow ini? Ini hanya istilah Inggris saja untuk bayang kelam, sisi gelap, bayang suram, dan kita semua sedang membawanya di dalam diri kita. Ini sisi yang paling rewel pada manusia, paling rewel, sekaligus paling dihindari. Coba bayangkan, rewel banget, mengganggu banget, tapi paling dihindari oleh manusia. Artinya, dia nggak akan berhenti dengan kerewelannya. Dia nggak akan berhenti dengan gangguannya. Semakin kita mengabaikan dia, manuver-manuvernya juga bisa menggila. Dan kalau pada level tertentu sudah sangat gila, gak usah kaget ketika ketemu orang yang seperti setan, seperti hilang kendali sama sekali. Nah, pastilah ada momen-momen dalam hidup kita terpapar dengan orang-orang yang seperti kesetanan, seperti kemasukan sesuatu yang gelap dari dalam dirinya sendiri. Matanya itu ditutupi oleh kegelapan. Nah, kegelapan yang menutupi mata, itulah yang disebut shadow. Dan dia nggak dari mana-mana. Dia hidup dalam diri kita sendiri. Sayangnya ditolak, diingkari keberadaannya. Justru dengan melakukan itu kita semakin menderita ya. Itu sekilas tentang shadow. Dan kita mau membawa ego kita ketemu dengan shadow. Kenapa dipertemukan? Ego ini menghindari shadow kok. Menolak shadow. Ingin menganggap shadow itu enggak ada. Kita harus berusaha sedemikian rupa untuk menarik ego. Enggak apa-apa, temuin saja. Itu penting dalam rangka menyehatkan manusia ini. Jadi Hans ini manusia, di dalamnya Hans ada ego itu takut ketemu shadow atau bayang kelam itu. Nah, di sini tugas kita pelan-pelan membawa ego itu mau ketemu shadow ya. Kita bicarakan sebentar secara umum tentang dunia kejiwaan manusia supaya terlihat rangkaiannya tahap demi tahap
Bagi yang pertama kali ikut bisa terasa terhubung, bisa nyambung. Bagi yang pernah ikut juga semacam refreshing saja penyegarannya. Jadi dunia batin manusia itu kalau kita petakan lapisan-lapisannya dari yang dangkal sampai yang dalam, dunia batin manusia itu ada sadarnya. Sadar ini yang kita pakai untuk berinteraksi terhubung dengan dunia luar kan. Saya sadar dengan mikrofon ini, kalau suaranya kemudian mengalami distorsi, saya sadar. Nah, lalu saya setel sedemikian rupa supaya lebih jernih. Itu kesadaran saya yang bekerja. Di wilayah lebih dalam dari kesadaran saya yang kontak dengan sekeliling ini lewat panca indera, ya, ada yang namanya bawah sadar. Bawah sadar itu terisi informasi tentang pengalaman hidup yang gampang atau mudah saya panggil apa saja yang dengan enaknya saya panggil. Nama Mbak Eka, nama Mbak Putri sudah masuk ke bawah sadar saya, jadi ketika melihat wajahnya, nama itu begitu gampangnya saya panggil. Apa saja kata-kata ini ya keluar, saya pilih semua kata-kata yang saya gunakan dan akan saya gunakan. Kalau gampang saya panggil ya itu dari bawah sadar saya. Begitupun kalau kita ke kamar mandi, ya bawah sadar kita memberitahu di sini tempat odol, di sini tempat sabun dan lain sebagainya. Tapi di bawahnya itu, di bawahnya bawah sadar, ada dunia yang sudah kita tidak sadari lagi. Namanya tidak sadar, karena kita tidak sadari lagi. Di situ tersimpan semua memori-memori kehidupan kita yang sudah unknown, sudah tidak diketahui lagi, sudah nggak disadari lagi. Tidak diingat lagi dalam keadaan seperti ini, tapi dia ada di dalam. Nah, totalitas pengalaman manusia itu bisa dikatakan bawah sadar plus tidak sadar. Itulah isinya Hans ini, itulah isinya Anda. Bawah sadar plus tidak sadar Anda dan wilayah yang paling luas adalah yang namanya tidak sadar, disusul bawah sadar, disusul sadar. Sadar ini kan sedikit sekali. Hanya kebutuhan saja untuk interaksi dengan lingkungan sekitar. Tapi bagaimana saya meresponsnya, menanggapinya, bahwa sadar tidak sadar yang bekerja kok. Jadi hati-hati dengan dunia ini. Ini penentu perilaku manusia, bukan sadarnya kita. Penentunya itu bahwa sadar dan tidak sadar. Oke, ada dunia tidak sadar, isinya apa? Ya pengalaman hidup yang sudah kita nggak tahu, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, dan macam-macam yang sudah kita lupakan. Kalau toh seorang psikolog atau orang-orang yang akrab dengan dunia ini ingin mencari tahu sumber penyakit mental, dia bermukim di wilayah ini. Bayangkan sekarang dia tinggal di wilayah tidak sadar, sumber penyakit mental kita itu, dan kita mau mengangkatnya ke atas, diuapkan ke atas. Nah, hanya dengan cara itu kita bisa pulih. Selama dia masih tinggal di dalam, selama itu pula dia mengganggu kita. Karena itu penting sekali mengembangkan cara-cara menguapkan sakit yang tersimpan di dunia tidak sadar itu, ya. Nah, sekarang pemeran utamanya dunia kejiwaan kita itu adalah yang namanya ego. Ego. Dia pemeran pentingnya, ya. Dia ibarat pelampung di lautan. Dia mengambang di situ. Artinya, dia kita butuhkan untuk kontak dengan dunia luar,
Dan dia kita butuhkan juga untuk mengerti dunia di dalam kita. Ego inilah yang terhubung dengan dunia bawah sadar tadi. Ego ini juga lah yang terhubung dengan dunia tidak sadar kita. Saya beri contoh. Dalam keadaan sadar seperti ini, saya melihat laptop saya mendengarkan suara-suara yang tertangkap oleh saya, itu ego kontak dengan dunia luar. Pada saat saya sudah mulai melamun, menghayal, nunggu pesawat belum berangkat, ya, lalu diam sendiri menghayal, nah ego itu mulai kontak dengan apa yang ada di dalam sini. Pada saat saya tidur lelap di malam hari, lalu keluar gambar-gambar mimpi, siapa yang mengeluarkannya? Ya ego juga, ego tenggelam ke sini karena dia sudah habis kesibukannya. Seperti saat kita sadar ini kan ego sibuk keluar karena kita lagi aktif panca inderanya. Begitu mata tertutup, terus tertidur pulas, nah ego masuk ke dalam. Dia terhubung dengan yang ada di sini. Kalau yang di sini ini adalah pengalaman sakit dan ego terhubung dengan itu, dia jadi mimpi buruk. Kalau ada pengalaman menyenangkan di sini, ego terhubung dengan itu, ya mimpinya menyenangkan juga. Artinya ego ini sibuk sekali di saat kita terjaga maupun tidur, nggak pernah istirahat. Karena itu beberapa psikolog yang akrab dengan dunia ini bilang kalau orang mengalami gangguan mental berarti fungsi egonya sudah rusak. Ego ini meskipun terhubung dengan semua dunia, dia punya daya sensor kok. Seperti kalau saya misalnya dalam kamar sendiri lagi sebel komat kamit kan, ayo siapa yang nggak pernah komat kamit? Komat kamit sendiri. Ya, misu-misu karena nggak dimengerti. Misu-misu itu bahasa Jawa itu ya. Misu-misu itu eh, ya bawa kesal ya, yang kadang-kadang mau marah tapi nggak keluar akibatnya mulutnya komat kamit. Entah saat mandi atau saat sendiri ya komat kamit, nggak sadar. Ya, kadang-kadang saya lihat ada di motor komat kamit juga ya. Mungkin dia lagi lupa sekitarnya ya. Kok bisa kita yang kadang-kadang komat kamit itu ketika berada di tempat umum bisa menahan diri? Siapa yang bantu kita menahan diri? Ya ego kita juga. Ego tahu kapan kita bebas komat kamit, kapan kita menahan diri ya, mulutnya ditutup. Ya. Jadi ego ini punya kecerdasannya sendiri untuk ngatur. Dan dia pastilah sangat capek. Kalau kita pakai hitung-hitungan orang kerja di kantoran ya, kerja 6 jam aja udah capek, dia kerja 24 jam kok. Begitu ya, betapa pentingnya ego. Perhatikan kata Carl Gustav Jung. Kita hanya tahu ego saat dia bekerja di wilayah sadar kita. Kita tidak tahu ego itu saat dia bekerja di wilayah tidak sadar. Dia kerja tapi kita nggak tahu. Seperti kalau kita tidur di malam hari tadi ya. Karena itu kita selalu bisa menemukan sesuatu yang baru tentang diri kita. Ada sesuatu yang keluar dari diri kita dari waktu ke waktu. Penyebabnya siapa? Ya ego yang masuk ke dunia yang kita nggak tahu itu. Tahu-taunya keluar bawa sesuatu yang baru. Habis itu masuk lagi, keluar bawa sesuatu yang baru. Masuk lagi, keluar bawa sesuatu yang baru. Hampir setiap tahun ada sesuatu yang baru yang muncul pada kita yang kita tidak tahu sebelumnya. Jadi Hans yang Anda temui hari ini bisa saja berbeda dengan tahun depan. Bisa berbeda dengan tahun kemarin. Karena ego saya mungkin kontak dengan sesuatu yang ada di wilayah tidak sadar itu lalu memberi nuansa baru pada seorang Hans. Kita tidak pernah begitu-begitu saja, nggak mungkin. Mengatakan orang nggak berubah, nggak mungkin. Masalah dia berubah negatif atau positif itu urusan lain ya.
tapi bahwa dia bisa terhubung dengan sesuatu dalam dunia ketidaksadarannya, keterhubungannya itu kemudian bisa mengubah dia dari waktu ke waktu. Kita ini makhluk yang belum selesai. Kita selalu tumbuh dan berubah. Yang membuat kita berubah, tumbuh, ya kontaknya si ego dengan dunia tidak sadar gitu. Gitu ya. Ini mengerti dulu, ini penting sekali. Saya hanya mau bilang hargai ego ini. Ya. Bersyukurlah kalau dia masih bisa berfungsi. Ternyata ada dunia lebih dalam lagi. Jadi tadi itu kita baru bicarakan sadar. Bicarakan juga di sini ada namanya bawah sadar. Kita juga tadi bicarakan di sini ada wilayah tidak sadar. Kayaknya udah banyak banget nih. Itu baru wilayah pribadi kita loh. Kenapa disebut wilayah pribadi masing-masing orang? Karena isinya ini ya tergantung pengalaman kita. Jadi beda-beda antara saya dan siapapun yang hidup di planet bumi ini. Karena perjumpaannya beda, kemarahannya beda, perlakuan yang dia terima dari orang-orang sekitarnya beda, yang dia lihat beda, yang dia dengar beda dalam hidupnya. Nah, tumpukan semua itu membentuk wilayah di atas ini. Ya. Wilayah kita masing-masing pribadi itu ada sadarnya, ada bawah sadarnya, ada tidak sadarnya. Sederhana ya. Mudah-mudahan paham sampai di situ. Jauh di bawahnya ada wilayah yang bukan pribadi lagi, tapi wilayahnya umat manusia. Nggak bisa diapa-apain begitu Anda lahir dan menamakan diri Anda manusia, ya udah, Anda bawa itu. Kalau Anda manusia. Nah, ada apa di dalam situ? Kalau di sini intinya itu ego yang sibuk, ya, super sibuk ego ini, di dalam sini ada sesuatu. Itulah yang namanya jati diri. Itu yang kita cari. Dia ada di suatu wilayah dalam dunia batin kita, di bawah wilayah pengalaman pribadi kita, di situ tersimpan dia dan semua manusia punya jati diri itu. Dalam bahasa Inggris ini disebut self dan ditulis dengan huruf besar, self. Ada. Dan inilah kerinduan semua orang. Ingin paham dirinya ya harus ketemu jati diri. Ingin bahagia harus ketemu jati diri. Ingin mengerti kebenaran, kata orang filsafat, ya harus ketemu jati diri. Mutlak gitu. Nah, perjalanan manusia di planet bumi ini seharusnya sampai ke situ. Kalau dia nggak sampai ke situ ya aneh-aneh nanti. Ya. Macam-macam keanehan yang dia bisa munculkan. Begitu dia sampai ke situ, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada rasa penuh, tuntas sudah, ya. Tercapai sudah yang diidam-idamkan setiap manusia. Begitulah proyek hidup kita adalah membawa si ego ini yang sibuk dalam wilayah kehidupan pribadi kita, dibawa ketemu dengan yang inti pada manusia manapun. Perjalanan membawa ego menuju jati diri, itulah perjalanan semua manusia. Masalah sampai atau enggak itu urusan lain ya. Tapi semua manusia sebenarnya on the way. Bahwa dia baru sampai di sekitar sini mah urusan dia. Dan untuk disalah-salahin, ada yang sampai di sini ya lebih bagus. Ada yang sampai di sini ya lebih bagus. Pada akhirnya kita kan sampai pada jati diri. Itu cita-cita, tujuan, proyek hidup manusia. Ingin kedamaian. Tapi perjalanan itu gak mudah.
Anda bisa bayangkan tadi kan, Anda harus ketemu pengalaman-pengalaman yang gak enak di sini, pengalaman-pengalaman sakit di sini, yang bisa kita sebut sebagai trauma. Karena trauma ini adanya di wilayah pribadi, maka trauma masing-masing orang pasti beda dong. Meskipun saya bicara tentang psikologi, ya nggak menutup kemungkinan saya punya trauma juga. Dan itu wajar, ya, itu wajar. Kita nggak bisa menghindari di planet bumi ini bahwa ada pengalaman shock menggetarkan, membekas dalam hidup kita, nggak bisa dihindari. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Siddhartha Buddha Gautama, pendiri atau peletak dasar ajaran Buddhis, itu sudah bilang, kebenaran pertama di dunia ini adalah manusia itu susah, menderita. Artinya dia bawa sakit. Sakitnya seperti apa? Tergantung kita masing-masing. Dan itu perlu dikenali karena dia ada di antara ego dan jati diri. Ada di situ letaknya. Ini yang buat orang kadang-kadang baru sampai sini udah babak belur. Udah merasa capek. Nah, kadang-kadang diganggu banget sama yang ada di sini sampai harus ketemu terapis, konselor, atau psikolog, atau siapapun. Itu kadang-kadang kalau saya perhatikan hanya memberesi dunia ini sebentar. Begitu ini lepas, meletup, nah, lega rasanya. Meletup lagi, lebih lega lagi. Sambil lega, sambil masuk lebih dalam. Itu asiknya melegakan diri. Sambil menggembosi pengalaman-pengalaman sakit itu kita tenggelam lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Nah ini harus diselesaikan, ini nggak bisa enggak. Bagaimana kalau saya memaksa masuk? Silahkan saja. Masuk lebih dalam keadaan sakit bisa nggak? Bisa. Tapi di dalam ada sesuatu yang bisa Anda temui lagi. Dan itu bisa lebih mengerikan. Namanya shadow. Shadow itu tinggalnya di wilayah ini, bukan di wilayah sini. Kalau di sini namanya trauma, sakit, apalagi lah istilah-istilah terserah. Itu wilayah sini, sakit-sakit pribadi kita itu di sini. Jadi kalau itu aja udah babak belur, gimana masuk ke dalam? Di dalam masih ada yang namanya shadow. Shadow itu sisi kelamnya manusia. Bukan sisi kelamku, bukan sisi kelam Anda, sisi kelamnya manusia. Semua manusia punya shadow itu. Bayang kelam, sisi suram. Dia mengikuti Anda kemanapun Anda mau. Enggak jelas siapa dia, tapi dia hidup. Itu tantangan terbesar di wilayah sini. Kalau kita mau ketemu yang namanya jati diri. Shadow tadi saya nggak tahu diterjemahkan apa oleh tim mana untuk judulnya. Sisi suram. Oke, saya konsisten aja menggunakan ini ya biar nggak bingung. Satu kadang-kadang menggunakan kata yang lain. Kita konsisten aja dengan sisi suram ya, shadow, sisi suram atau bayang kelam ya, sisi suram. Ada di sini ya. Shadow itu terabaikan dan disembunyikan dalam perjumpaan sosial. Kalau Anda ketemu saya, Pak Hans, hai gimana kabar? Gitu. Kabar baik. Ya. Mas Arnold, Mbak Putri, ya, kita nongkrong-nongkrong. Ya di situ shadow nggak bisa keluar. Orang ini kok lagi ceria, lagi asik-asik. Shadow itu kalau naik muka kita jadi nggak jelas kok. Jadi kalau masih bisa senyum, cekikian, tertawa-tertawa itu shadownya lagi ngumpet, lagi tersembunyi aja. Begitu ya. Tapi biasanya yang paling kenal shadow itu bukan teman-teman dangkal kita. Justru keluarga kita sendiri yang paling kenal shadow itu. Karena mereka bareng dengan kita. Dalam perjumpaan yang rutin. Kita nggak tahu kapan shadow itu keluar kan. Mungkin saat mau mandi nggak ada sabun.
Mau mandi nggak ada sabun di kamar mandi, shadow-nya bisa keluar tuh Mbak Eka. Atau mau makan, lauknya lauk yang nggak disukai, wah shadow-nya bisa keluar tuh ya. Terus ya itu orang rumah yang tahu ya. Lagi-lagi kita itu punya sisi jahat, sisi seram, tapi seringkali dalam perjumpaan yang biasa-biasa, dangkal, sesaat itu nggak keluar. Ya. Tapi kalau sudah dalam, nah ini sebabnya kalau pas pendekatan tuh shadow-nya belum keluar ya, masih PDKT. Nggak tahu anak sekarang bilangnya apa ya Mbak? Kayak PDKT masih, ini terlalu kolot kali ini. Pendekatan itu masih belum keluar shadow-nya. Pelan-pelan makin dalam hubungannya shadow-nya bisa keluar. Begitu ya. Nah dalam film kita seringkali dipertemukan dengan dua jenis tokoh kalau kita nonton tuh film atau drama atau sinetron, silakan enggak ya, atau apalah acara-acara gitu ya. Dalam film kita bisa ketemu sisi orang yang jahat dan sisi orang yang baik. Ya. Atau tokoh antagonis dan protagonis. Seperti dalam film Batman. Sisi jahatnya itu namanya Joker. Ini menyebalkan sekali, nggak tanggung-tanggung membunuh orang. Sisi baik dalam film itu Batman. Batman ini nama kalau dia bertopeng ya, tapi sebelum dia bertopeng ada nama lainnya. Nah, dalam film dua tokoh ini terkesan terpisah. Sebentar teman-teman, kayaknya Pak Hans menghilang. Mungkin ditelan shadow-nya. Bentar kita tunggu ya. Masalah kalau lagi Zoom hilang internet ini juga shadow kita bisa keluar ini. Mudah-mudahan Pak Hans nggak keluar shadow-nya. Sebentar kita tunggu ya. Mas Ical, terima kasih udah hadir lagi. Iya, Kak. Sama, Kak. Kalau ditodong Putri terus kalau nggak hadir. Hadir lu. Enggak deh. Menarik soalnya buat saya, karena saya juga banyak belajar Jung sih. Iya. Iya, memang. Teori Jung itu nggak banyak ya kalau di Indonesia ya, apa betul gitu ya? Maksudnya nggak banyak? Maksudnya nggak banyak yang paham sampai detail gitu? Nggak banyak yang mau belajar. Orang kalau psikologi di Indonesia banyak kan belajar behavioristik soalnya. Apa itu namanya? Mazhabnya behavior yang lebih gampang. Oh, behavioristik. Oke, behavior lebih mudah ya. Ya, A ke B ke C langsung gitu loh. Jadi perilaku ada respons kayak gitu kan lebih gampang kelihatan. Oke. Ya. Kalau ini kan iya, kalau suruh bicara soal shadow aja kita udah pegel sendiri kan. Belajar shadow ini kan gitu. Gimana itu egonya masuk ke dalam gitu-gitu ya. Ya memang tidak mudah sih. Memang nggak mudah. Ini Pak Hans masuk lagi. Dan buku-bukunya susah nyarinya kan. Iya. Saya lagi baca itu Great Mother. Itu bagus sekali. Welcome back Pak Hans. Tadi sempat ditelan shadow barangkali. Anda lihat sendiri bahayanya ngomongin shadow ya. Tiba-tiba gelap langsung ya. Iya. Ya. Itu risiko ngobrolin shadow hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin. Jangan takut sama shadow ya. Tadi kita sampai di betul Batman tadi ya. Iya betul, sampai di Batman ini. Nah, dia sisi kelam, kalau dinonton film itu kan dia terbagi tuh. Ini si jahat, ini si baik.
Pada manusia enggak. Dia menyatu, dia hidup dalam diri kita bareng-bareng. Nah, sisi jahat kita, jokernya Hans ini, itulah shadow. Joker Anda, itulah shadow. Jokernya siapapun, itulah shadownya. Nah, shadow itu bisa hidup, pasti dapat makan. Dia dapat makan dari luka-luka hidup kita. Dia dapat makan dari rasa sakit yang belum juga kita tuntaskan. Karena rasa sakit yang belum dituntaskan pada masing-masing orang kan beda-beda. Beda-beda. Akibatnya ukuran shadow-nya berbeda-beda. Yang banyak menyimpan rasa sakit yang gak dituntaskan ya shadow-nya pastilah gede. Tapi yang pelan-pelan gembosip, ya ukuran shadow-nya lebih kecil lah. Idealnya shadow itu ada, tapi tenaganya gak terlalu besar. Shadow ini gak mungkin gak ada pada manusia, pasti ada. Tapi seberapa besar tenaganya, nah itu tergantung orangnya. Luka-lukanya terselesaikan atau enggak. Banyak yang diselesaikan atau enggak. Kalau banyak sekali yang masih tersimpan dalam keadaan hidup ya shadow-nya besar ya. Begitu saja sederhananya shadow itu. Nah, kok bisa luka-luka tadi yang menjadi makanannya shadow bisa muncul ya? Ini tergantung pada yang namanya supresi dan represi. Ini istilah berat sedikit kalau mau diterjemahkan nanti ya. Supresi itu kadang anggaplah begini, kita semua yang berberapa di sini, ber-13 ini, kita semua ber-14 ini, kita semua sedang menghadapi satu peristiwa tunggal yang gak enak. Ya. Ada yang masih kecil, ada yang remaja, ada yang sudah lebih dewasa, kita semua ketemu satu peristiwa tunggal yang memang jelek banget. Ya. Ada yang takutnya sebentar setelah itu dilepasin. Ada yang takutnya itu disimpan berhari-hari, ada yang takutnya disimpan cukup lama sampai mengingat itu aja sudah nggak mau. Nah, itulah yang membedakan kita, supresi dan represi. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang nggak enak terjadi pada kita, dan kita menyimpannya tapi sadar, tahu saya menyimpannya, tahu saya memang tahu betul bahwa ini pengalaman yang menyebalkan buat saya tahu, saya sadar. Itu namanya supresi. Lihat pengalaman sakit, ya udah terekam mau gimana lagi. Tapi saya tahu kok ini memang pengalaman gak enak buat saya, jadi kalau dia muncul itu saya tahu dia penyebabnya. Nah kalau masih tahu dia penyebabnya namanya supresi. Tapi kalau saya mengalami itu lalu saya nggak percaya, kenapa itu saya alami, saya nggak terima itu saya alami, saya pengen membuangnya, itu namanya represi. Jadi saya mau melupakan itu, saya nggak mau itu teringat lagi olehku, saya nggak mau itu jadi bagian hidupku, itu namanya represi. Begitu ya. Nah, inilah penyebab kenapa luka-luka itu tersimpan di kita. Ya. Dan yang paling parah itu yang memang represi. Supresi iya mengganggu, ya. Tapi kita bisa dianggap dalam proses mau memulihkan diri. Aku lagi kesal dengan seseorang, ya ini memang ganggu aku, merusak tidurku, merusak hari-hariku, tapi saya on the way menyelesaikan ini, ya itu masih supresi. Tapi kalau saya nggak terima itu, nggak mau itu jadi bagian hidupku, dan sebagainya, nah itu represi. Paham ya? Supresi dan represi itu memberi makan pada shadow. Maaf saya tampilkan gambar nggak pantas ini hanya untuk menunjukkan shadow kalau udah kerja kayak apa. Ketika shadow udah keluar dan meledak, kita terkejut sendiri, kok aku bisa kayak gitu ya? Dan kita akan menolaknya. Akhirnya nangis-nangis sendiri. Maaf,
Saya sendiri nggak tahu kenapa saya begitu. Nah, saya sendiri tidak tahu kenapa saya begitu. Kita terkejut sendiri. Ya. Ada beberapa orang yang shadow-nya itu berukuran raksasa. Kalau masih Will Smith tadi yang ini, itu masih dalam hitungan menit sudah merasa, aduh, aku kok gituin dia ya. Masih merasa meskipun dia masih berusaha menunjukkan. Kalau aku juga ada benarnya dong ya. Tapi shadow-nya sempat ambil alih keadaan dengan begitu cepat. Kira-kira penonton itu kan ketika siapa yang ditampar kemarin, ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Chris siapa gitu Pak Hans? Rock. Chris ya. Siapa? Chris Rock. Iya, Chris Rock. Itu kan yang nonton Chris Rock banyak. Kita nalar di situ dulu deh. Tapi kok yang apa ya? Kira-kira kalau ada pasangan lain yang disinggung istrinya, apakah semeledak Will Smith? Belum tentu. Mungkin masih bisa nahan diri karena ukuran shadow-nya nggak begitu besar. Tapi Will Smith soal diejek itu, shadow-nya jadi gede banget keluar di situ. Soal diejek, apalagi orang dekat. Ada yang mungkin di istrinya sedikit direndahkan, ya shadow-nya keluar tapi dia masih bisa menarik nafas sebentar, nggak sampai main motorik atau main tangan seperti itu. Nah, Will Smith nggak salah dari sisi ini. Dia seperti kita kok, dia punya shadow dan saya punya shadow. Tapi rupanya omongannya si Chris ini membangkitkan luka-luka tertentu pada dia yang berhubungan dengan direndahkan. Apalagi yang namanya perempuan, saya yakin kok kalau saya telusuri si Chris ini akan ketemu pengalaman di mana dia nggak terima direndahkan, apalagi anggota keluarganya. Mungkin di masa kecilnya dulu, ya. Who knows cerita, siapa tahu cerita lengkapnya, tapi dugaan saya begitu. Kenapa bisa begitu? Saya kembali lagi pada pernyataan saya sebelumnya. Shadow dapat makan dari luka. Berarti ada luka yang terhubung dengan jangan rendahin aku dong, karena aku pernah direndahin, aku sakit sekali direndahin, rasa sakit itu masih hidup, sekarang kamu hidupin lagi. Ini nih dampaknya. Jadi begitu lihat Will Smith menampar, saya nggak nyalain dia kok. Bagi mata biasa nyalain. Bagi aku, aduh pasti berat tuh. Dorongan dari lukamu sampai shadowmu itu bangun begitu cepat. Meskipun kemudian dia minta maaf, itu berarti shadownya sudah tenggelam lagi. Bisa muncul lagi suatu saat untuk masalah lain. Tapi dalam sejarah umat manusia, ada satu orang yang memberi contoh kita tentang shadow, yang hidup cukup lama, nggak turun-turun. Itu yang namanya Hitler. Itu keluar shadow-nya tapi nggak secepat Will Smith turunnya. Lama itu. Dia bawa marah. Aku yakin orang ini kalau ditelusuri benar, orang ini masa kecilnya banyak sakit yang nggak selesai. Perhatikan kata Jung. Dalam Hitler, setiap orang Jerman sudah melihat shadow mereka sendiri. Bahaya terburuk dalam diri mereka. Nah, artinya kehadiran Hitler di Jerman itu bagi Jung, tuh lihat tuh bahayanya shadow kayak gitu. Kalau udah kamu gak kendalikan. Kalian semua orang Jerman sudah melihat shadow itu. Bagaimana dia muncul lewat seorang Hitler. Setiap orang mendapat tugas hidup untuk menyadari dan menghadapi shadow-nya itu tugas kita masing-masing disadari. Dunia tidak akan pernah sampai pada kedamaian kalau kebenaran tentang shadow ini tidak dikenali oleh mayoritas manusia.
Kira-kira Putin seperti itu pada Ukraina karena apa? Ya shadow. Shadownya Putin kepancing. Tinggal ditelusuri aja ada apa dalam pengalaman hidupnya Putin yang membuat dia jadi seperti itu. Dan mengerikannya lagi kalau shadownya Putin membangkitkan lagi shadow negara-negara berkuasa lainnya. Perang shadow lah, kemudian jadi perang dunia ketiga. Di perang dunia itu menurut saya hanya pertempuran shadow saja. Kalau sudah menyadari shadow ya peluang kedamaian itu ada kok. Tidak harus negara, dunia, dalam keluarga saja. Kalau semua orang pelan-pelan mau menyadari shadownya, enak tuh keluarga itu. Di sekolah, guru mau menyadari shadownya, enak lah, pasti cantik di depan murid-muridnya. Begitu ya. Di Indonesia ada nggak contoh orang yang bisa jadi ingatan kita bareng-bareng? Ini loh orang kalau shadownya udah keluar kayak gini. Ingat sendiri aja, saya nggak menunjuk orang. Tapi di mana Anda lihat ada agresivitas di situ, ada nggak peduli pada lingkungan di situ, ada menganjurkan kekerasan di situ, ada keinginan membantai orang di situ, itu shadow sedang berkuasa. Kita sendiri kan pernah keluar shadownya kan? Coba ingat masa lalu kita, masa kecil mungkin, sudah tahan sekian lama, akhirnya luka-luka itu nggak tersembuhkan, ketemu teman yang membangkitkan luka itu, shadownya terdorong keluar, kita kayak orang kesetanan, nunjuk-nunjuk dia atau maki-maki dia. Bukan hanya pada teman, dalam keluarga pun kayak gitu. Ya. Pada orang tua, pada siapapun ya, wajar, itu wajar. Tapi belajarlah dari situ. Orang bodoh kan bukan orang yang salah. Orang bodoh itu orang yang mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau kita punya pengalaman shadow, ya sudah sadari ini bahayanya shadow. Benahi diri dari pengalaman itu. Begitu ya. Jangan sampai berlarut-larut membengkak shadownya, jadilah kayak Hitler ini. Nah, jaga diri agar shadow itu tidak menjadi raksasa dan mengambil alih kesadaran kita. Dalam film Batman, Superman terakhir itu aku lihat shadownya keluar tuh. Film Superman kan banyak serinya tuh filmnya, tapi yang terakhir itu yang dia ngamuk-ngamuk sampai teman ini pukul satu-satu itu siapa itu? Film apa ya? Superman. Judulnya saya lupa ya. Saya nggak tahu apakah pada suka nonton film atau enggak, tapi intinya di situ dikeluarkan shadow-nya Superman, dia kelihatan kesetanan. Tapi kemudian oleh Lana Lane dia disadarkan lagi, itu ya ceritanya. Ya, tapi versi Hollywood seperti itu. Nah, Carl Gustav Jung bilang, kalau kamu tidak menyadari yang tidak kamu sadari dalam dirimu, maka ketidaksadaran itulah yang akan mendikte hidupmu dan kamu menyebutnya nasib. Jadi nasib buruk itu akibat nggak sadar dengan ketidaksadaran kita. Nggak sadar dengan shadow, dia ngambil alih seperti Will Smith tadi, habis mukul orang, dia nggak sadar. Wes dia mau gimana lagi nasibku. Ya begitu. Jadi nasib itu bagi Jung, fate bahasa Inggrisnya. Nasib itu ya kondisi di mana kita sebenarnya sedang diarahkan oleh sesuatu dalam ketidaksadaran kita. Tapi kalau kita sadari ya kita bisa mengarahkan hidup kita sendiri kok dengan lebih leluasa. Meskipun ada jalan besarnya manusia, tapi di jalan besar itu aku bisa loncat kiri, loncat kanan, masih bisa di jalan besarnya manusia. Kalau kita sadar, tapi kalau kita nggak sadar ya kadang terpental, balik lagi, terpental lagi. Itu pentingnya menyadari diri sendiri,
menyadari ketidaksadaran. Lebih khusus lagi hari ini, Padmana mengajak kita untuk merenungkan shadow itu. Bagaimana cara menghadapi shadow itu? Ya, Will Smith sebelum memukul itu kan pasti ada getaran di dalam kan? Tapi memang sangat cepat, tergantung besar shadow-nya ya. Tapi biasanya ada getaran dulu. Nah, kalau kita nggak latih sadar, dia cepat sekali ngambil alih kondisi kita. Tapi kalau kita latih sadar, dalam kondisi berat sekalipun ya shadow-nya nggak bisa keluar. Ini kalau kita pakai cara berpikir teman-teman yang Kristen ya. Teman-teman yang Kristen itu, figur utama mereka itu namanya Nabi Isa alaihissalam, ya, atau Yesus alaihissalam. Itu kan diludahin, nggak keluar tuh shadow-nya, mestinya kan di luar dong. Dipukulin, nggak keluar juga shadow-nya. Karena dia tahu betul ini nggak boleh kamu ngambil alih keadaanku. Begitupun dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah perjalanannya ke kota Taif. Ya. Waktu dia ke kota Taif itu, di situ kan dia dilemparin batu sampai berdarah-darah. Di satu kota ya, dilemparin batu, berdarah-darah. Dilukiskan sampai membasahi sepatunya, berarti cukup keras tuh aliran darahnya, berarti luka yang ditimbulkan juga besar. Sampai mau pingsan di jalan. Tapi dia nggak tersulut tuh. Berarti dia menguasai shadow-nya. Dan saya yakin kalau toh dia berperang bukan karena shadow kok. Beda sama yang sering kita lihat. Berperang pakai shadow. Baru mengatasnamakan yang dicontoh, kan nggak masuk akal buat saya. Yang sana berperang nggak pakai shadow, kamu perangnya pakai shadow, apa samanya? Beda sekali. Nah, itu ada getarannya dari dalam itu. Seperti kalau pemancing ini ya, dia sensitif ya dia tahu ada getaran. Nah, bagaimana kita supaya sensitif pada getaran itu tujuan kita belajar macam-macam tentang spiritualitas, ya, tentang astrologi. Astrologi bisa menjadi salah satu jalan yang membantu kita untuk kenal itu, karena kita semua dalam kondisi lahir di dunia ini dengan konstelasi bintang tertentu, dan dengan konstelasi tertentu itu ada sisi buruknya juga, ya. Ada sisi baiknya. Meditasi bisa menjadi jalan itu, ketemu konselor juga bisa membantu kita, terapis bisa membantu kita. Intinya sadar dengan gerak-geriknya ya. Nah, sebelum saya tutup saya rangkum biar lebih enak ya. Kita punya sadar, kita punya bawah sadar, kita punya tidak sadar. Jauh di dalam kita ada yang namanya wilayah ketidaksadaran juga, nggak disadari tapi milik semua manusia. Kalau di wilayah atas ini pusatnya ego, yang di bawah ini pusatnya namanya jati diri. Ego dan jati diri ini pengen nikah, pengen kawin, karena mereka jodoh abadi dalam diri manusia. Tapi perjalanan mengantar ego ini, pengantin laki-laki atau perempuan ya, pokoknya salah satunya lah. Mengantar dia ke sini itu memang agak berat, ya, karena di sini ada luka-luka kita. Ya. Begitu kita masuk ke sini, ketemu lagi yang sangar di sini, namanya shadow tadi. Nah, shadow itu dapat makan dari luka-luka kita. Jadi menyadari shadow sama dengan menyadari luka-luka kita kok. Itu saja. Begitu kita sadari yang tidak disadari, kita sehat.
Begitu kita nggak sadari, yang tidak kita sadari, kita dipermainkan oleh ketidaksadaran itu dan kita menyebutnya nasib. Begitu rangkumannya, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar. Mungkin akan lebih jelas nanti kalau ada yang mau bertanya atau ya sharinglah sesuatu gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hans. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau ketik di chat. Kalau belum ada yang tanya, mungkin saya tanya dulu Pak Hans. Shadow itu apakah selalu berarti apa maksudnya agresivitas kita keluar? Jadi marah atau apa? Bisa nggak shadow-nya itu cengeng misalnya? Nangis-nangis gitu, sensi. Itu gimana tuh Pak Hans? Untuk shadow biasanya memang kendaraan yang memicu keluarnya itu adalah emosi-emosi destruktif. Salah satunya itu marah ya. Kalau kita lagi bermanja-manja, suasana femininnya keluar, itu mungkin animanya saja yang lagi hidup, ya sensitivitasnya dan lain sebagainya. Tapi shadow ini yaitu sisi kelam kita yang seringkali dipicu oleh emosi-emosi destruktif. Apa itu ya? Di antara emosi-emosi destruktif itu yang paling kuat namanya marah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hans. Silahkan Mas Ical. Selamat sore Pak Hans. Perkenalkan saya Ical. Pak Hans, saya mau tanya, kalau kemudian suatu kali barangkali shadow saya muncul dalam bentuk agresivitas seperti tadi dibicarakan, gitu ya. Kemudian saya tahu pemicunya apa yang membuat kemudian agresivitas saya begitu meledak luar biasa, gitu ya. Marah saya begitu luar biasanya. Nah, apakah kemudian dengan kesadaran bahwa saya tahu ada sebuah situasi yang memicu sehingga kemudian amarah saya keluar dengan begitu hebatnya, apakah pada saat berikutnya, karena kita kan juga belajar soal coping dengan sendirinya gitu ya Pak Hans ya, apakah dalam periode berikutnya bila ada hal yang sama, trigger yang sama, apakah kemudian kita bisa menguasai marahnya itu sehingga kemudian tidak lagi muncul dalam bentuk agresivitas yang tinggi, atau memang tetap akan muncul dan kita tidak bisa kendalikan Pak Hans? Itu dulu barangkali. Terima kasih. Pak Hans sepertinya freeze. Waduh. Sebentar ya. Shadow-nya. Ini dia. Kembali lagi Pak Hans. Ya. Tadi sempat freeze ya Pak Hans. Sempat terdengar Pak Hans, cukup jelas pertanyaan saya tadi. Hilang sekarang. Memang berat ini membahas shadow ya. Sebentar kita tunggu Pak Hans. Ternyata ya, energi. Ini dia nih. Ya. Energi shadow hari ini cukup kuat ya. Iya. Ini emang ngomongin shadow, terus ya energi shadow-nya pada keluar, ya, mempengaruhi elektronik. Tapi pertanyaannya tertangkap utuh tadi ya, Pak Rizal ya. Saya jelaskan lagi rentetannya. Shadow ini ada pada semua manusia, siapapun. Ya. Besar kecilnya kekuatannya tergantung pada pengalaman-pengalaman kita membawa rasa marah. Ya. Katakanlah sambil contoh Will Smith saja, ini contoh hidup soalnya ya. Will Smith itu keluar shadow-nya di depan umum. Dia tuh sudah buta waktu naik ke panggung itu nggak terasa di depan orang loh itu. Yang ada hanya diri. Gitu ya. Shadow itu buat gelap, semuanya jadi gelap. Dia jalan ke depan. Nah, waktu dia turun itu saya lihat matanya juga masih gelap ya. Begitu dia duduk, nah mulai dia regain kembali sadar. Nah, sekarang shadow-nya keluar pada saat itu. Kenapa bisa begitu? Karena dia menafsirkan itu sebagai penghinaan pada dia.
ya. Dan itu kemudian menyulut sisi marahnya kemudian membakar, memanggil keluar shadow-nya. Kan shadow itu lebih di dalam ya. Marahnya yang nggak selesai, mungkin dia pernah direndahkan ya, dugaan saya. Dilecehkan sejenisnya, dan itu menjadi marah yang tersimpan. Nah, begitu ada guyon yang justru menyentuh marahnya ini, marahnya itu nyala, ya. Nyala itu kan dia nelpon si shadow. Ya. Nah, pada saat itulah shadow-nya terangkat keluar, ngambil alih begitu cepatnya. Paham sampai di sini ya? Ya. Berarti kalau marah-marahnya ini kemudian diselesaikan, digembosi, dia kan nggak punya signal untuk nelpon lagi. Nah, berarti apakah shadow ini akan keluar lagi tergantung. Terselesaikan nggak si penelpon ini? Kalau si penelpon ini belum terselesaikan, dia akan nelpon terus kok. Hanya ganti situasi aja. Tapi kalau penelponnya kemudian sudah jinak, nah dia kehilangan kemampuan untuk menghubungi si shadow. Shadow ini memang nggak kelihatan, di dalam sekali, tapi sekali datang tuh kayak banjir bandang ya. Banjir bandang, ya. Bosnya kumpulan marah itu ya shadow itu. Gitu. Ya, artinya kalau kemudian, ya. Maaf motong sedikit Pak Hans, artinya kalau kemudian misalnya kita ambil contoh Chris Roy tadi si Will Smith lagi gitu ya. Kalau kemudian ada sebuah jokes lagi yang mirip seperti ini terjadi pada dia, artinya kemungkinan untuk muncul lagi perilaku itu ada, tergantung itu selesai apa tidak gitu ya. Betul. Atau kalau kemudian dia menyadari bahwa perilaku dia pada saat dia di panggung itu buruk, artinya dia bisa kontrol gitu Pak Hans ya. Itu menjadi menggembosi tadi semua telepon tadi yang kemudian diistilahkan. Betul. Ya. Jadi si pemanggilnya ini marah-marah yang nggak selesai ini, ya kondisi marah yang nggak selesai inilah yang memperkuat signal untuk telepon si shadow itu, ya. Nah, menariknya gini kalau gitu sekarang Pak Hans. Bagaimana kemudian kita membantu atau mengendalikan sehingga kemudian unfinished emotion, marah, anger ini tidak memicu si banjir bandang shadow itu keluar dari diri kita. Nah, itulah yang dilakukan dalam macam-macam metode dan teknik, metode terapi, metode konseling, meditasi, termasuk mungkin besok itu menyadari diri lewat astropsikologi, ya. Itu teknik-teknik berbeda saja yang tujuannya mau menyadari ya yang tidak disadari itu. Artinya memang harus melalui tahapan terapi, konseling dan sebagainya itu gitu ya. Harus melewati tahap di mana kita menyadari bahwa ternyata ini saatnya saya gembosi. Nah, teknik menggembosinya itu bisa macam-macam kita pakai. Iya. Oke. Thank you Pak Hans. Ya. Baik, terima kasih Mas Ical. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Boleh nanya ya? Oh, boleh, silakan. Pak Hans, kalau saya balik Pak Hans, pada orang-orang yang mungkin sudah menemukan, sudah bertemu dengan jati dirinya, kita sebutlah tokoh-tokoh spiritual itu, apakah berarti shadow-shadow mereka sudah habis sama sekali, ataukah secara natural, karena mereka masih manusia berbadan, shadow-shadow itu tetap masih ada meskipun kecil, sehingga kalau triggernya besar sekali, shadow-nya itu mungkin meledak lagi. Karena saya lupa ikut di acara Pak Hans yang mana bahwa para tokoh-tokoh spiritual ini masih dapat terpicu atau tertrigger suatu sehingga mungkin kemarahannya keluar. Meskipun yang disengaja, kalau yang disengaja kan memang dia sengaja, tapi yang tidak disengaja, karena saya melihat beberapa tokoh spiritual kadang-kadang saya melihat masih ke-trigger ya gitu. Ada pertanyaan seperti itu bahwa masih bisa ke-trigger ya orang yang mungkin sudah ketemu jati dirinya. Bagaimana Pak Hans? Iya sangat bisa ke-trigger tergantung level kedalaman spiritualnya. Itu sebabnya dalam dunia pencerahan, dunia pertemuan dengan jati diri ada yang namanya level-level kedalaman pencerahan, Pak Putri.
Biasanya yang sudah sangat dalam, yang benar-benar terdalam itu sudah enggak. Tapi yang ini masih rentan ditarik gitu loh. Rentan ditarik. Karena itu sebabnya ya selalu jaga diri memang. Sadar itu jangan sampai. Tapi getarannya sudah enggak sebesar kalau masih dikuasai oleh luka-luka tadi ya. Getarannya enggak sebesar itu. Begitu aja sih. Ya. Ada banyak contoh memang kita ketemu gimana beberapa orang yang sebenarnya sudah cukup stabil lah. Tapi dipicu ya. Dipicu oleh orang yang membangkitkan lagi shadow itu. Dan ini terjadi di Perang Dunia dulu ya. Ada seorang tokoh psikologi misalnya, namanya itu Erich Fromm. Dia tuh shock luar biasa ketika Perang Dunia meletus karena orang-orang yang dulu dianggap bijak semua, guru-guru idealnya, guru-guru teladannya, tiba-tiba kayak kesetanan gitu. Nah, shadow-nya terbangkitkan. Ya, meskipun nggak secepat yang lain, tapi pelan-pelan keluar akhirnya mengambil alih situasinya. Tapi setelah itu mereka kemudian satu persatu menyayangkan kenapa perang, menyayangkan kenapa seharusnya dulu bisa dihindari. Itu kan omongan sesudah sesudah shadow meletus kan. Tapi sebelum meletus ya, tapi paling enggak ada sesuatu lah yang harus dipelajari dari situ. Kalau enggak ya Perang Dunia itu tinggal nambah angka doang. Perang Dunia ketiga, 4, 5. Gitu aja terus ya. Gitu. Mbak Putri apakah terjawab? Terjawab Pak Hans. Satu lagi Pak Hans. Kalau misalnya berarti level shadow seseorang itu kalau kita ngomong gelap ya, gelap level kegelapannya itu bisa berlapis ya Pak Hans ya, karena tadi misalnya si Hitler, bahasanya Pak Hans mungkin raksasa seperti Hitler tadi itu. Nah ini juga memicu reaksi yang mereka lakukan pada saat itu tertrigger. Misalnya bahwa si Will Smith itu Pak Hans bilang matanya gelap hitam, maksudnya dikuasai oleh shadow. Ada yang mungkin levelnya nggak sampai naik ke panggung tapi memaki di tempat. Berarti kan sama-sama ke-trigger dengan shadow, tapi yang satu sampai harus naik ke panggung, yang satu cukup memaki di tempat. Efeknya kan beda tuh Pak Hans ya. Nah, seperti contoh kasus di Indonesia gitu. Ada orang yang memaki-maki di sosial media, begitu dipanggil, gampang kemudian minta maaf gitu. Nah, itu kan hal-hal shadow-shadow juga yang keluar, tapi efeknya itu levelnya beda-beda. Apakah keraksasaan shadow ini mempengaruhi perilaku yang keluar? Iya, betul sekali. Kalau iya berarti bagaimana kita meletupkan trauma-trauma itu? Iya, betul sekali ya. Jadi ada yang sampai badannya harus melakukan aktivitas untuk meletupkan energi, ada yang cuma verbal doang. Itu kan level-level kekuatan dari shadow itu ketika dia mengambil alih. Dan betul sekali, saya setuju. Itu sebabnya kalau kita lihat di media sosial tuh banyak shadow-shadow yang bertebaran di situ dengan ketebalannya atau besaran energinya masing-masing. Nah, jaga diri, kadang-kadang shadow-shadow seperti itu memancing hidupnya shadow kita loh. Itu seringkali terjadi seperti itu. Nah, jaga diri aja, tetap sadar bahwa ada yang tersulut dari saya. Nah, di sini saya begitu kadang-kadang nonton sesuatu, artinya ada kehebohan khususnya di masa paling bagus dulu itu di masa Pilpres ya, di situ kayaknya banyak tarikan-tarikan shadow ya sebelumnya. Nah, ketika masuk ke situ saya rasa kok agak sesak membaca komentar, saya tinggalkan saja. Karena kalau saya berlama-lama di situ ada yang kepancing dari saya. Nah, seperti itu. Betul sekali. Media sosial itu ya meskipun nggak enak dengan segala macam hoax-hoax yang sedih juga kalau di depan polisi mereka ngomong saya menyesal, saya ini ya. Nah, ini contoh bagus masyarakat kita butuh betul semacam
proses penyadaran itu supaya shadow-nya itu hidup, tapi nggak sebertenaga itu deh. Sudah terjawab ya, Putri? Oke, baik, terima kasih. Sekarang Mbak Rina, silahkan mau bertanya ke Pak Hans. Selamat sore Pak Hans. Selamat sore. Menyambung lagi tadi pada shadow, bagaimana cara mengenalkan shadow itu kepada anak-anak di usia sekitar 10 tahun? Jadi mungkin lebih baik anak-anak lebih menyadari bahwa ini shadow, jadi kan mungkin pengalaman buruknya kan belum banyak dibanding kita yang sudah dewasa. Nah, bagaimana cara mengenalkan itu kepada anak-anak? Iya, memang model-model shadow itu berkaitan erat dengan pendidikan moral, Mbak Rina. Ya, ada satu kutipan dari Jung bilang, berbicara tentang shadow adalah berbicara tentang moral. Kalau kita sudah masuk ke dalam moral, kita ketemu dengan pantas, nggak pantas, baik, jahat gitu kan. Itu dunia moral kan gitu, baik dan jahat omongnya. Nah, berarti perlu pendidikan moral. Pendidikan moral ini kan ketika mau diterapkan, itu lihat level-level perkembangan anak, sesuaikan aja dengan gaya komunikasi yang pas untuk intinya pendidikan moral dalam bahasa di timur sini, atau pinjam bahasa Arab sedikit ya, akhlak. Ya. Pendidikan akhlak itu atau moral di mana kita membantu dia melihat lebih jelas mana baik, mana jahat. Karena shadow itu jahat, sisi jahat kita. Dan dia hidup pada setiap orang, gak ada manusia yang lolos dari situ. Bayi apakah sudah membawa shadow? Pasti sejauh dia manusia. Coba aja nanya ibu-ibu yang menyusui, maaf ya. Itu ada momen di mana tiba-tiba aja tuh bayi belum bisa ngomong tapi sisi shadow-nya keluar, dia gigit kok puting susu ibunya itu. Ibunya tiba-tiba dorong, saya tanya kenapa? Nakal nih anak. Nah, artinya apa? Anak-anak ini supaya tahu paling enggak ini sisi jahatku. Ya. Awal-awal memang janganlah sampai mendorong seperti itu pada anak-anak. Dijauhkan sedikit tapi enggak sampaikan, itu jadi trauma lagi buat dia nanti. Nah, begitu dia berkembang, ada gaya komunikasi yang pas. Ini mungkin kapan-kapan ada momen khusus deh untuk belajar tentang perkembangan manusia. Nah, di situ kemudian kita bisa lihat pelan-pelan pada usia segini, sisi shadow-nya, sisi jahatnya itu keluar dalam hal apa. Dalam tahap perkembangan ini, sisi shadow-nya, sisi jahatnya keluar dalam hal apa. Gitu ya. Nah, kemudian kita berkomunikasi ke dia. Nah, di sini kemudian kita mainkan komunikasi kita menurut level perkembangan anak-anak itu. Tetap bisa. Ya, kenapa enggak? Nah, ketika sudah mulai mengarahkan dia untuk menghindari munculnya yang jahat, atau paling enggak dia dibuat sadar, dia diajak untuk kenali ini jahat, enggak sebatas jangan. Nah, kalau sebatas jangan itu dalam teori psikologi, iya dia kenal jahat tapi enggak sadar. Ya. Dan kebanyakan pola kita itu jangan, pokoknya harus. Iya, dia jadi menghindari kejahatan tapi dia enggak sadar kenapa itu jahat. Nah, karena itu perlu disadarkan. Dalam psikologi itu ada satu contoh bagus. Ketika anak pegang pisau, ya, jangan ngambil pisaunya lalu bilang jangan. Dia memang tahu pisau berbahaya, tapi dia nggak mengerti kenapa. Beda dengan saya mengambil ikan dari kulkas, lalu saya sayat pakai pisau itu, lalu saya bilang, begini loh tanganmu kalau kena pisau. Oh, sudah. Dia sadar akan bahaya dari sesuatu itu. Tapi kalau orang dewasa kita begitu kan emangnya aku anak-anak apa? Jadi gaya komunikasi itu mengikuti perkembangan orang. Itu ya Mbak Rina ya. Oke. Terima kasih Pak Hans.
Jadi Boleh satu pertanyaan lagi tapi di luar itu? boleh ya. Saya penasaran apa sebenarnya arti angstrip itu apa Pak Hans? Angstrik, bahasa apa itu ya? Bahasa Prancis. Saya sendiri cari artinya juga tidak ketemu. Angstrip. Dalam konteks apa digunakan? Waktu itu tuh Ada saya contoh mimpi. kalimatnya mungkin. Jadi waktu itu dia hanya bilang aku jadi waktu itu saya mimpi bertemu orang-orang dengan jubah, dengan memakai jubah, ukurannya lebih tinggi, hampir 2 kali ukuran manusia normal. Wajahnya itu bagus, sangat bagus, tapi juga ada sisi apa ya, tegas, kejam itu juga ada. Jadi ada beberapa orang dalam barisan menggunakan jubah itu dia bilang, aku Oke. yang menjaga aku yang menjaga kebajikan dia bilang gitu. Terus kebijaksanaan. Terus pada baris berikutnya tuh orang itu bilang, aku yang langstrip. Terus kemudian saya ngerti, langstrip ini apa artinya? Terus saya disuruh bangun-bangun catat, catat langstrip. Terus saya Bisa, bisa dieja hurufnya. eh saya hanya kira-kira IN IN, S ong ya, ong. Terus, strip TRIB oh, IN, T, R, I, D, ong. RIB strip IN, T, INS INS, TRI INS, TRI, BE D, DE, oh, ong. BE Bravo Bravo Eko. Kira-kira itu. Karena saya juga cari di kamus juga tidak bertemu bahasa itu. Ong strip. Saya belum pernah ketemu kata ini ya. Tapi itu terjadi dalam mimpi. Kalau mimpi itu hanya 2 sumbernya ya. Tapi tulisan ini coba nanti saya ong strip. Ong strip ya bacanya ya. Belum pernah. Nanti kita lihat dulu apakah ini memang kata Perancis atau kata yang dimunculkan oleh ketidaksadaran ya. Nanti kita lihat. Tuh. Sambil saya cari tahu nih, penasaran saya kalau Saya juga. informasi aneh kayak gini saya malah suka ya. Tapi yang jelas mimpi itu bisa dari ketidaksadaran pribadi itu. Iya. Kalau di situ gambar-gambarnya masih koneksi sama, saya munculkan lagi sebentar untuk sekadar membantu ya. Sudah terlihat gambar PPT-nya? Sudah. Oke. Nah, sebentar. Mimpi itu bisa datangnya dari wilayah sini, Kalau dari sini datangnya mimpi itu, biasanya gambar-gambarnya masih mudah di cross check dengan realitas sehari-hari. Ketemu orang di satu taman, lalu ada burung, ya. Terus ada awan kelam, artinya gambar-gambar mimpi itu masih mudah diperiksa lagi, masih terhubung dengan dunia kehidupan standar kita sehari-hari. Itu yang Mbak Rina ya. Tapi ada gambar-gambar mimpi yang mulai aneh-aneh. Nggak ada di dunia ketidaksadaran, dunia real seperti ini. Dia mulai aneh-aneh ya. Entah orang kemudian badannya jadi sangat besar, entah wanita tapi berwajah dua, kemudian burung yang kemudian berkaki 4, terus ada roda berputar di angkasa. Itu mimpi-mimpi yang dengan gambar-gambar yang sulit di cross check dengan kehidupan sehari-hari biasanya datangnya dari sini. Ya. Pertanyaannya sekarang, perasaan emosi yang dimunculkan dengan kehadiran gambar itu apa? Nah, ini akan menentukan makna dari mimpi itu. Kalau mimpi, nah takjub yaitu biasa mungkin itu simbol tertentu dari
arketipe. Ya, arketipe ini sudah kita bicarakan di pertemuan dulu, Ya. bahwa menjelang jati diri itu ada arketipe yang mengelilingi. Ya. Nah, arketipe ini kalau keluar lewat mimpi ya gambar-gambar aneh itu kadang-kadang ya, rasa takjub, rasa tenang, rasa terhibur dan lain sebagainya, itu mungkin terhubung dengan yang namanya wise old man, ya, wise man yang hidup di dalam, orang bijak yang hidup di dalam sini, ya. Bahwa kemudian ada tulisan en script itu ya mungkin bahasa yang dikeluarkan dari dalam saja, tapi kalau rasanya itu takjub, berarti itu sesuatu yang positif semestinya keluar dari sini, ya. Diterima saja kehadirannya. Begitu? Oke. Baik, terima kasih Mbak Rina. Silahkan Mas Ical. Nanya lagi Pak Hans. Oh, Pertama-tama sebelum kita pertanyaan saya, barangkali kita bikin webinar sekali-sekali Mbak Eka mengenai analisa mimpi juga menarik kali ya Pak Hans ya. Boleh dicatat. Ya. Boleh. Jadi ada kelas khusus memang, karena itu pelan-pelan untuk analisis mimpi itu. Ya. Kita kenal dulu dunia tadi, sadar, bawah sadar, tidak sadar, terus bagaimana mimpi bertransformasi itu. Ada kelas bertahap nanti, itu perlu diramu dulu biar apa ya, kalau aku sih ya sudah kerja otomatis di sini. Untuk menularkannya itu saya harus pelan-pelan ya. Gitu, simbol dalam mimpi itu kan kadang-kadang karena tadi archetype yang muncul biasanya kan. Betul, setuju ya, setuju. Satu lagi ini terkaitan antara, ini pertanyaan saya jadinya, kan kita juga membangun persona gitu ya Pak Hans ya gitu. Dari membangun kecil persona. Iya. Nah, apakah persona yang kita bangun sejak kita kecil terhadap diri kita dan apa yang kita pengen kasih lihat ke lingkungan itu tidak cukup kuat untuk mengendalikan terjangan si shadow ini ya Pak Hans ya? Shadow itu kadang-kadang berfungsi menahan aliran, persona itu kadang-kadang berfungsi melawan aliran shadow itu. Ya, betul. Tapi apa kan kadang-kadang kalau kayak Will Smith begitu lama dia bangun personanya, satu kejadian kecil aja kan keluar shadow-nya begitu hebatnya dan dia mempermalukan dirinya sendiri lah dalam tanda petik seperti itu gitu kan. Apakah memang ada situasi memang kemudian persona itu menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa dia menahan lagi shadow kita itu Pak Hans? Ini terkait dengan kekuatan energi pendorong. Jadi lagi-lagi ini connect sama pernyataan sebelumnya, bahwa ketika energi marah yang nelpon itu sambil teriak-teriak histeris gitu ya, daya dorong yang kemudian muncul juga sangat besar. Bahkan persona yang menjadi tameng itu bisa dilabrak sama dia. Kan? Tapi kalau dayanya kepanggil itu cukup besar, sementara daya personanya juga, nah itu bisa bertahan sementara ya, mungkin goyang di dalam, tapi ya paling enggak ada yang nahan lah. Jadi persona itu juga punya fungsi, ya itu semua saling terhubung kok di dalam, ya betul sekali. Nah kita dari kecil memang seringkali ditanamin teknik membangun persona, betul, oleh lingkungan kita. Kita nggak bisa ingkari itu, ya. Cara menghadiri pesta, cara menghadiri anak-anak di sekolah berpakaian yang pas begini, itu persona-persona yang dibangun oleh masyarakat kita. Nah, tugas kita adalah berpersona, tapi sadar bahwa saya berpersona. Selama itu terjadi, kita baik-baik saja kok. Tapi persona ini juga, kalau dia tebal tanpa kita sadari, dia jadi penyakit baru. Dia akan menjadi orang yang berusaha menampilkan yang terbaik dalam situasi sosial, sementara dalam kesendiriannya dia banyak menahan sakit. Seperti itu ya. Jadi itu efek samping dari persona yang terlalu tebal. Ya, oke. Ini menjawab juga pertanyaan saya berikutnya sebetulnya, apakah kemudian kalau konflik antara persona dengan shadow terlalu kuat, apakah bisa berpengaruh pada kesehatan mental? Tapi jawabannya barangkali kelihatan di situ ya, arahnya ya Pak Hans ya. Iya. Jadi dalam itu konflik itu pun menghasilkan energi. Jadi bagi orang yang level kesadarannya bagus, itu dia sadar ini kok personaku lagi
konflik dengan shadow, ya. Nah, itu kita sadar kok itu. Shadow sendiri punya energi, kalau kita sadar bagus. Persona sendiri punya energi, kalau kita sadar bagus. Konflik antara persona dan persona dan shadow juga menghasilkan energi, kalau kita sadar bagus. Begitu ya. Jadi ujung-ujungnya kalau di situ. akibatnya negatif ya Pak Hans ya. Iya. Oke. Iya. Baik. Thank you. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Ical. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin saya ada pertanyaan juga satu Pak Hans. Kalau sampai misalnya kebetulan ada kenalan saya gitu ya, pada saat shadow-nya keluar gitu, dia sampai mukul orang dan dia nggak inget. Itu apa yang terjadi tuh ya Pak Hans? Dia kepicu, terus dia mukul, tapi dia nggak inget. Dia tahu orang lain cerita bahwa iya dia memang mukul orang itu. Dia ingat, tapi dia membuat suatu blocking lagi di dalam. Dia buat lapisan baru. Ya. Dia ingatlah, nggak mungkin kan. Karena begitu energi itu terlepaskan, di situ terjadi kemerosotan sebentar. Nah, di situ fungsi sadarnya naik. Nah, ketika dia sadar di situ, dia semestinya ingat. Tapi kemudian sesuatu mendorong dia lagi dari dalam. Ini peristiwa memalukan. Saya ingin membuangnya. Nah, proses membuang peristiwa memalukan itu yang dia sebut sebagai nggak ingat. Yang terjadi dia membuangnya kok. Ya. Jadi itu ego atau itu perilakunya siapa? Ego mengamankan dirinya. Iya, ego mengamankan dirinya berarti ya, sehingga nggak ingat peristiwa itu ya. Iya. Oke, baik. Atau defense mechanism juga tuh Pak Hans. Defense mechanism masuknya. Ya. Ego ini memang bekerja juga di situ dalam hal melindungi kita ya. Karena betapa malunya itu, kalau malu ini hidup terus, hancur saya. Nah, mendingan ego bekerja dalam rangka membuang itu, menganggap itu enggak terjadi. Nah, itu yang kemudian oleh dia dilaporkan sebagai kelupaan ya. Oke. Baik. Masih ada yang mau bertanya kah? Kalau memang belum, kita latihan hening sejenak ya, Put atau Putri mau ini? Mau tanya? Kita latihan hening aja dulu sebentar. Oke. Latihan hening aja, Pak Hans. Silahkan. Baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita di bagian penutup dari acara kita hari ini, kita sempatkan diri untuk merenungi shadow sebentar, dan syukur-syukur, alhamdulillah kalau bisa menyadarinya ya. Oke, masih ada suara azan sebentar dari masjid dekat rumah, sambil disiapkan badannya dulu ya. Baik, kita pelan-pelan masuk ke latihan kecil untuk menenangkan diri. Kita bisa menyebutnya hening. Di dalam diri kita ada yang selalu bergejolak. Itulah pikiran, perasaan,
emosi kita masing-masing. Saat Anda terbangun dari tidur di pagi hari, pikiran, perasaan itu, emosi itu bekerja sebagai satu paket. Dalam pikiran, pasti ada emosinya, ada perasaannya. Saat Anda emosi sekalipun, pikiran Anda tetap ada tapi mengecil sekali. Perasaan Anda pun begitu, mengecil. Saat perasaan Anda besar sekali, pikiran Anda mengecil, emosi Anda mengecil. Perasaan dan emosi itu berbeda. Sejauh dia masih bergerak-gerak di dalam kita, kita masih menyebutnya perasaan, rasa senang, rasa kesal, rasa marah. Ketika gejolak perasaan ini pelan-pelan membuat getaran di badan kita, membuat gerakan-gerakan di badan kita, maka kita menyebutnya emosi. Rasa marah di saat sudah menjadi mata yang merah, tangan yang mengepal, nafas yang memendek, itulah emosi. Tapi kalau sebatas gejolak di dalam, gak enak, itu sebatas perasaan saja. Nah, penting sekali buat kita untuk mengenal bibit-bibit ini, pikiran, perasaan, emosi. Kalau saya marah misalnya, marahku itu nggak mungkin tanpa alasan. Tidak mungkin. Biasanya marahku itu terhubung dengan pengalaman-pengalamanku di mana aku tidak dimengerti oleh sekelilingku. Rasa tidak dimengerti ini seringkali menyebabkan munculnya marah. Marah-marah ini kalau tersimpan cukup lama, energinya menjadi lebih besar dari waktu ke waktu. Semakin banyak marah yang kita simpan, semakin banyak prajurit-prajurit shadow yang kita pelihara. Prajurit-prajurit ini bisa terhubung dengan shadow kita sewaktu-waktu. Marah kita itu ada riwayatnya, ada sejarahnya. Hari ini kita bicarakan salah satu saudara kita yang lepas kendali yang namanya Will Smith. Shadow-nya keluar.
Dia lupa sekelilingnya. Dia tidak tahu lagi dia di mana. Dia melakukan sesuatu yang sangat agresif pada orang lain, menyerang orang lain. Apakah Will Smith yang menyerang? Bukan. Yang menyerang adalah shadow-nya. Shadow ini menyerang setelah ada emosi marah tertentu yang hidup. Emosi marah ini semacam tombol yang memanggil shadow keluar. Emosi marah semacam tombol yang memanggil shadow keluar. Emosi marah ini ada sejarahnya, ada riwayatnya. Emosi marah ini perlu diselesaikan supaya dia menjadi tombol yang tidak lagi bisa menyulut keluarnya shadow. Emosi marah ini perlu diselesaikan, perlu diuapkan, perlu digembosi supaya emosi ini tidak lagi punya kekuatan untuk menghidupkan shadow. Caranya adalah segera sadar ketika getaran itu sudah mulai muncul dan menggerakkan kita dari dalam. Ada yang mengatakan marah itu hanya bertahan 90 detik. Ada yang bilang begitu. Tapi bisa enggak dalam 90 detik itu Anda merasakan energi marah itu sambil menggembosinya dalam 90 detik? Kalau bisa Anda selamat. Tapi kalau Anda gagal, dalam 90 detik itu shadow Anda akan keluar, dan kalau dia sudah keluar, segalanya menjadi tak terkendali. Nah, kali ini kita mau rileks sebentar. Menenangkan badan kita, karena badan ini korban dari emosi-emosi negatif yang kita simpan. Seringkali banyak ketegangan di bagian-bagian badan tertentu yang disebabkan oleh emosi-emosi merusak yang hidup dalam ketidaksadaran kita. Badan kita tidak bisa melakukan perlawanan, hanya menerima kiriman energi dari emosi dalam diri kita masing-masing. Karena itu, mari belajar sayang dengan badan yang sudah menjadi korban. Anda bisa bayangkan
Badan Will Smith, tangannya yang netral sekarang berenergi untuk menampar orang. Mulut yang netral digunakan untuk berteriak histeris, berteriak seperti menjerit-jerit. Karena ada kiriman energi dari dalam kita. Sayangi badan ini. Yang banyak dikirimin energi-energi tidak sehat dari pikiran, perasaan, emosi kita sendiri. Mari kita rilekskan badan ini. Sekaligus melepaskan ketegangan yang terlanjur menumpuk. Pelan-pelan bawa perhatian ke kelopak mata. Otot-otot di sini seringkali tegang sekali. Kalau kita sedang marah atau iri atau ketakutan, kita beri kesempatan pada mata kita untuk kembali netral, rileks. Rileks seperti mata bayi. Rileks mataku. Renggang otot-ototnya. Rasa santai dan rileks di kelopak mata itu kita pindahkan lagi ke bagian badan yang lainnya. Beda orang, beda ketegangan. Badan kita ini memang bentuknya sama, tapi badan yang jadi korban itu berbeda-beda. Ada yang perutnya jadi korban, ada yang kepalanya jadi korban, ada yang bahunya jadi korban, ada yang punggungnya jadi korban, ada yang dahinya jadi korban. Dirasakan sendiri, bagian badan yang tegang mana, itu adalah bagian badan yang menjadi korban selama ini, ya. Dirilekskan saja. Kelopak mata rileks, dahinya sekarang diperiksa sendiri dan rilekskan. Dahi rileks, pipi kiri, pipi kanan. Dirasakan sendiri, ya. Kalau ada sesuatu yang terasa di bagian badan yang saya sebutkan. Terima saja ketegangan itu. Terima saja. Selama ini sudah ada, tapi kali ini disadari dan disyukuri kalau dia terasa. Terima. Mata rileks, dahi rileks, pipi kiri, pipi kanan rileks, hidung rileks, bibir sekarang ikut rileks. Kalau terasa sesuatu, biarkan. Selama ini kita sewenang-wenang pada badan, kali ini tolong beri dia juga kesempatan ngasih tahu kita, beritahu kita, aku juga selama ini jadi korban. Kalau ada ketegangan yang kita rasakan, ya. Dagu rileks. Seluruh wajah menjadi rileks. Bagian belakang kepala rileks. Dan pelan-pelan
Leher terasa rileks. Sensitiflah pada badan Anda kali ini dalam keadaan rileks ya. Beri kesempatan badan Anda menggembosi ketegangan yang ada kalau ada. Berikan kesempatan pada badan Anda meluapkan ketegangan yang ada kalau ada. Cukup diperhatikan, terima apapun kondisinya ya. Bahu kiri, bahu kanan, rasakan. Lengan kiri, lengan kanan, rasakan. Alirkan sendiri, rasakan tangannya kiri dan kanan, sampai ke jari-jari tangan kiri dan kanan, rilekskan. Dada, kalau ada ketegangan di situ, biarkan. Tapi kali ini coba rasakan saja dadanya dan rilekskan. Punggungnya pun begitu, rasakan dan rilekskan. Perutnya juga begitu, rasakan dan rilekskan. Kalau ada bagian badan yang saya sebutkan tadi dan terasa sesuatu di situ, terima saja. Dan justru berterima kasih bahwa ketegangan itu sedang memperlihatkan dirinya. Lepaskan saja. Terima bagian badan ini kok kurang nyaman. Lepaskan ketegangan yang ada di situ. Pinggul rileks. Alirkan sendiri, rasakan badannya yang selama ini jadi korban pikiran, perasaan, emosi kita sendiri. Kedua kaki dirasakan, kedua kaki, dan buat santai paha kiri dan paha kanan. Buat santai lututnya, buat santai betisnya, buat santai punggung kaki kiri dan kanan sampai ke jari-jarinya. Kalau Anda terbiasa merilekskan badan seperti ini, pada saat emosi marah keluar, Anda rasa panas kok di wajah Anda. Anda merasa mata Anda sedikit bergerak lebih aktif dari biasanya. Anda merasa nafas Anda jadi lebih pendek. Tapi kalau Anda nggak sadar itu, maka emosi akan menumpuk di badan dan pelan-pelan jadi penyakit. Kali ini, dalam keadaan latihan hening seperti ini, kita mau menetralkan lagi badan kita ya. Mungkin akan mendapat kiriman lagi dari perasaan, pikiran, emosi kita ya. Sudah seperti itu, tapi kita sekarang jadi lebih sensitif, lebih sadar ketika energi itu terasa di badan. Kalau kita bisa bergerak dari selama ini nggak sadar, menjadi pelan-pelan sadar, itu sudah prestasi luar biasa. Prestasi luar biasa. Karena bagaimanapun, emosi apapun, perasaan apapun pasti getarannya ditangkap oleh badan kok. Dia pasti melewati badan. Nah, badan yang
lapisan paling luarnya kita ini. Itu dulu yang disadari sebelum menyadari emosi-emosi. Baru dalam keadaan badan yang rileks, tenang, kita bisa enak melihat emosi-emosi kita. Marah kita lebih bisa kita telanjangi kok. Emosi-emosi merusak itu bisa kita telanjang. Dan kita gembosi kalau badan kita sudah dalam keadaan stabil, tenang. Kalau emosi-emosi yang ada di dalam badan ini bisa kita lihat dengan badan yang tenang. Nanti dia gembos sendiri. Dia menguap sendiri. Pelan-pelan. Kalau emosi-emosi dalam diri kita yang merusak itu bisa menguap, maka shadow kita hidup tanpa tenaga yang bakal merusak hidup kita. Jadi orang sabar itu bukan berarti orang yang gak punya shadow, dia punya shadow, tapi energinya gak cukup untuk meledak. Sementara orang yang meledak-ledak dia punya shadow dengan tenaga yang besar. Itu yang penting untuk kita renungkan ya. Badan kita sering jadi korban dari emosi kita. Emosi-emosi kita yang kita nggak periksa itu, kalau emosi itu merusak seperti marah, dialah yang memanggil shadow keluar. Nah, tugas seumur hidup kita adalah memeriksa emosi-emosi ini, diuapkan, diletupkan, digembosi supaya prajurit-prajuritnya shadow ini berkurang. Kaki tangannya shadow ini berkurang. Kalau itu terjadi, shadow-nya tetap hidup dan memang shadow itu nggak bisa dibunuh, hanya saja tenaganya berkurang. Baik, semoga kebersamaan hari ini bisa sedikit menyadarkan kita bahwa wajar, saya terima bahwa saya makhluk yang membawa shadow, tapi saya mau melemahkan shadow itu dengan menguapkan marah-marah yang masih saya bawa. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Baik. Kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita. Saya akhiri sesi dari saya hari ini. Semoga acara selanjutnya nanti ketika bertemu di acara shadow dalam astro psikologi bisa menjadi lebih praktis ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Rahayu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hans. Atas pencerahannya. Ya.
Terima kasih teman-teman semua. Ini kita foto bersama dulu ya, Rin. Tolong yang mau buka videonya. Kasih aba-aba mungkin, Rini. Udah semua? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Has. Mbak Muning baru buka kamera. Nggak apa-apa. Oke. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Hans, terima kasih semua. Terima kasih semua. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan dengan astropsikologi dari sisi suram kita, atau bayang kelam atau shadow kita. Sampai ketemu minggu depan.